Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan terima kasih masih bersama kami. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk awalan mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustaz Taufikur Rahman untuk menjawab ya. Ini Ali bacain dulu guru ya. Ini dari @Sulastri. Terima kasih Sulastri sudah mengirimkan pertanyaannya. Ustadz, saya orang yang berkeinginan kuat, ingin memiliki rumah yang lebih besar dari sekarang. Karena anak-anak saya sudah semakin besar dan ruangan dirasa sempit ya. Waktu libur dan pengajian saya tinggalin dulu. Apakah saya termasuk orang yang terlena oleh dunia? Wah, jadi ini workaholic, kerja aja udah dulu deh buat memenuhi keinginannya. Ya, makasih. Bahasa Nabi mengingatkan kepada kita, kunna aliman, jadilah kamu orang yang mengajar, au muta'alliman atau yang belajar, au mustami'an atau yang menyimak, jiping, ngaji nguping, au muhibban atau orang-orang yang betul-betul mahabbah kepada kegiatan yang baik. Nah, kepada ikhwah yang menyimak dan juga telah bertanya, baiknya tetap sisihkan waktu untuk tetap mengaji. Kenapa? Karena mengaji ini nggak mesti untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Termasuk hari ini pun kita ngaji lewat Cahaya Hati Indonesia. Masa iya sih 24 jam isinya kerja aja. Nah, oleh karenanya tetap sisihkan juga waktu untuk memberikan yang namanya kebutuhan rohani. Supaya kita tidak terlena dengan kegemilapan dunia. Karena bahasa Sayyidina Umar bin Khattab, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Memang untuk dunia silakan. Di saat kita lagi mengejar tujuan kita, apa yang kita cita-citakan, jangan ingetin kurung batang. Seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Tapi diingatkan lagi, ketika kamu untuk mengejar akhirat, jangan lupakan juga seakan-akan engkau akan mati besok. Naik sepeda cahaya redup, membawa sal dan mukena. Perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Masya Allah. Jadi walaupun kita mengejar cita-cita kita, jangan lupakan ngajinya gitu. Betul. Ya. Ngaji banyak banget kok, tinggal bawa Al-Quran ya, terus ngaji di mana gitu ya, sebentar nggak ada masalah ya guru ya. Betul Beb. Iya, dan insya Allah jadi pondasi kita ya untuk mewujudkan impian kita, amin. Amin. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, mohon kesediaannya guru. Ini dari @Raihan77. Terima kasih Raihan. Pak Kiai, alhamdulillah hidup saya sudah berkecukupan, alhamdulillah. Namun bagaimana menasihati istri saya agar tidak keluar pakai perhiasan emas yang begitu banyak? Katanya agar dihargai dan dihormati orang lain. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, terima kasih. Ini kewajiban kita sebagai suami kepada istri-istri kita ya, yang dimana kita diamanati untuk mendidik mereka. Ingat bahasa Allah di surat ke-17 juz ke-15 ayat ke-27. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah kawannya setan. Ketika harta punya, perhiasan banyak, lantas dengan tujuan untuk dipandang orang, biar dihormati orang, itu secara nggak langsung kita telah tergelincir kepada sifat takabur dan sifat boros. Bagaimana caranya? 3 macam kata Rasulullah SAW yang bisa menyelamatkan manusia. Di mana Nabi menyebutkan pertama, fakhosyatullah bisiri wal alaniyah. Takutlah kamu kepada Allah baik di saat lagi sepi sendirian maupun lagi rame-rame. Nah, yang kedua, wahai para suami, ceritakan, sampaikan kepada istri kita apa yang kedua, al-qasdu fil fakri wal gina. Tanamkan sifat sederhana baik di saat lagi ada maupun lagi nggak ada. Ini jarang yang punya sifat begini nih. Jadi kadang-kadang punya sedikit OKB, orang kaya baru. Semua tuh kalung 100 gram, gelang keroncong sampai 20,
belinya cuman kangkung, abang-abang gelangnya banyak, manggilnya tuh dipakai tuh yang namanya gelangnya, ngambil kangkung, abang ini berapa biar gitu. Masya Dia nggak Allah. tahu yang jualan tuh giginya emas semua. Hadirin rahimakumullah, itu sifat yang sekiranya mau selamat, satu takut pada Allah baik dalam sepi maupun dalam rame-rame. Yang kedua bersifat sederhana baik dikala ada maupun di saat lagi nggak ada. Jadi di saat ada nggak ada orang lain nggak tahu. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, wal adlu firridha wal godob, bersikap adil kepada orang yang nggak ada masalah sama kita, termasuk orang yang pernah menyakiti kita. 3 hal sifat ini yang dimana kita pakai, maka selamatlah hidup di dunia. Masya Allah, terima kasih guru Sama-sama, jawabannya ya. Tuh lengkap ya, dijawab ya, detail banget ya. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan kita yang selanjutnya. Mohon kesediaan guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Abil Ghifran. Ini dari @Rahmawati. Ali izin bacain dulu. Pak Ustadz, ya, jikalau kita berdoa di tempat-tempat yang disakralkan atau dikeramatkan, boleh nggak sih? Bukan meminta terhadap tempat itu ya, tapi melalui tempat keramat itu dan meminta kepada Allah. Apakah benar tempat-tempat itu memiliki karomah yang membuat doa kita terijabah? Oh, ada beberapa pertanyaan nih. Terima kasih Bang Ali. Ya, Masya silakan. Allah, pertanyaannya begitu luar biasa. Dan memang ini harus disampaikan kepada semua masyarakat. Terima kasih yang sudah bertanya. Abi, izin Abi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, wabtagu ilaihil wasilah. Mintalah kepada sesuatu yang punya wasilah. Jadi saat dimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, lalu saat itu Rasulullah SAW ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Nah, perjalanan Isra Mi'rajnya Rasul, kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu? Ke Sidratul Muntahanya belakangan. Kenapa ke Bukit Tursina dulu? Di situ ada wasilah. Di sini walaupun tersirat, Rasulullah mengajarkan bahwa ketika Rasulullah SAW ke Aqsa, di mana Aqsa ini tempat para nabi-nabi terdahulu. Di mana Rasulullah sholat 2 rakaat di Bukit Tursina, ini adalah tempat nabi-nabi terdahulu. Memohon keberkahan dari nabi-nabi terdahulu yang diajarkan. Sehingganya ketika zaman dulu Rasulullah SAW melarang terhadap ziarah. Tapi setelah itu Rasulullah memerintahkan fazuruha, silakan berziarah karena konteksnya berbeda. Saat dulu umat saat itu mereka ketika berziarah imannya belum kuat. Khawatir nanti bukan mintanya sama Allah, akhirnya malah memusyrikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sekarang, sehingga ketika Rasulullah sudah membolehkan fazuruha, silakan berziarah karena di sana innamal a'malu binniyah. Jangan sampai niat kita salah. Ya kalaupun kita ke kuburan, kita datang ke orang tua kita, kalau mintanya sama kuburan jelas haram. Jelas sesat, jelas musyrik. Tapi kalau kita berdoanya kepada Allah, tabaruk kepada kuburan, tabaruk minta keberkahan silaturahmi kepada orang-orang alim, kepada orang-orang soleh. Tapi doanya kepada Allah. Jalannya udah benar, doanya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Tapi kita doa di tempat orang-orang soleh. Dimana kita tahu kalau ini adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, berjuang di jalan agamanya Allah, bahkan termasuk salah satu wali-walinya Allah, maka hal ini dibolehkan. Sepanjang niatnya baik dan tujuannya baik serta berdoanya kepada Allah, maka insya Allah yang kita lakukan jauh daripada nilai-nilai kesyirikan atau nilai-nilai kemusyrikan. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan untuk kita agar niat menjadi utama dalam setiap perbuatan kita. Begitu. Masya Allah ya. Memang kadang-kadang di tempat yang disakralkan itu emang kita lebih khusyuk kalau Aila saya. Ya. Karena kita bersama dengan orang-orang yang lagi khusyuk juga. Jadi doanya juga langsung khusyuk gitu ya. Nah disinilah Bang Ali pentingnya punya agama. Ketika kita berziarah yang kita baca sesuai dengan syariat agama. Ini ada orang ziarah, mak doain saya besok mau hajatan. Begitu doang. Doanya kagak dia. Jadi malah ngobrol. Nah kalau sudah ada agama, sudah ada pengetahuan, sudah dibekali dengan ilmu, insya Allah akan ziarah ini bukan menyesatkan, tapi insya Allah akan memberikan silaturahmi antar ruh kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih guru jawabannya. Dan ini memang terus akan menjadi pertanyaan sampai akhir zaman ya. Dan baik tidak perlu diperdebatkan ya, karena kalau misalnya kita perdebatkan akan terjadi perpecahan pastinya ya. Dan baik kita akan lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Etnia Rahmah. Guruku, benarkah doa kita tidak bergantung kepada diri sendiri?
namun sikap kita terhadap orang lain. Lantas bagaimana bila kita punya salah dan orang lain tidak mau berhubungan baik lagi kepada kita? Doa kita tidak akan pernah diijabah dong. Mohon nasihatnya ya. Nah. Terima kasih. Jadi doa itu adalah mohon ibadah. Pokok daripada ibadah. Sehingga yang perlu kita benahi adalah ifda binafsi. Perbaiki dulu diri kita. Kalau guru saya selalu bilang dalam nasihatnya Ibrahim bin Adham. Dia bilang jangan pernah nyuruh orang lain berbuat baik tapi diri kita sendiri nggak berbuat baik. Jangan menyuruh orang lain untuk menghargai kita tapi kita juga belum bisa nyontohin untuk menghargai orang lain. Jangan nyuruh orang lain masuk surga tapi amal kita jauh daripada nilai-nilai surga. Jangan nyuruh orang lain jangan masuk neraka tapi amal kita malah perbuatan dari ahli neraka. Sehingga kalau doa kita pengen diijabah salah satu diantaranya jangan pernah menzolimi orang lain. Kenapa? Kita tidak pernah tahu boleh jadi orang yang dizolimi oleh kita itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ya Allah. Orang yang punya kedekatan kepada Allah. Tidak bisa dilihat oleh casingnya, tidak bisa dilihat oleh muka dan wajahnya, tidak bisa dilihat dari hartanya. Kedudukan seseorang itu diukur dari nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena kezoliman kita kepada orang lain ini menghalangi dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya namal hasanat yudhibuhus sayiat. Kebaikan yang kita buat ini akan menghapus keburukan kita. Sehingga ketika kita punya kezoliman kepada orang lain dan itu meyakini bahwa bisa menutup daripada Allah mengijabah doa kita. Buru-buru mumpung kita masih hidup banyak minta maaf sama orang. Banyak minta maaf sama orang. Banyak minta maaf sama orang. Mudah-mudahan dari jalan kita banyak minta maaf sama orang. Ini jadi sebab Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, memang zolim terhadap orang lain ini tidak bisa dihindarkan kadang-kadang ya. Tanpa sadar lewat mulut, ngatain enteng. Dia sakit hati padahal temennya. Iya. Kadang-kadang baper sendiri itu Bang ya gak? Iya, jadi ya udahlah jaga-jaga aja ya. Jaga-jaga banyak yang minta maaf. binafsi. Lebih baik memperbaiki diri kita. Iya. Jangan pernah untuk menilai orang lain sebelum kita mampu untuk menilai diri kita sendiri dulu. Mudah-mudahan ketika kita bisa memperbaiki diri ini yang tentu mudah-mudahan menyelamatkan orang lain untuk tidak berpikir bahwa kita zolim kepada mereka. Kadang-kadang terlalu terbuka juga nggak boleh ya. Kadang-kadang gini, kita mau udah temenan lama, jadi kita ngomong apa aja enak gitu. Nggak boleh juga guru. Kadang-kadang pas dia lagi nggak sakit hati atau dia nggak terima. Bener Bang. Terhitung zolim guru. Zolim Bang. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih guru ilmunya tuh ya. Jadi tetap jaga lisan kita, jangan zolim. Insya Allah orang juga tidak akan zolim kepada kita ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan nikmati hari ini ya dengan belajar ngaji lagi sama-sama ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.